Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan menjelaskan tentang proyek yang kami kerjakan, yaitu website manajemen kebersihan kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan di sini ada nama-nama kelompok kami dari kelas 3C. Yang pertama Wanda Desi Putriani, Ari Setiawan, Meliana Suryaning Tias, Andini Rizky Utami, Ahmad Firdaus, Husnul Afali, Justin William Arindo, Muhammad Fahlur Roji, Daniel Rian Fauzi, Muhammad Rafiqur Utab, Aditya Lukmansyah, Yoga Pangestu, Vernika Ernadianis Rusli, dan Ilma Rahayu. Sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan proyek PPL kami. Kami membuat rancangan mengenai website manajemen kebersihan yang dibutuhkan oleh kampus Politeknik Negeri Banyuwangi, khususnya di bidang sarana prasarana. Rancangan yang dimaksud meliputi rancangan sistem berupa desain database, desain antarmuka, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam program sebelum didistribusikan kepada mitra untuk pengguna website manajemen kebersihan kampus. Website itu sendiri hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Website manajemen kebersihan kampus dibuat untuk mempermudah dalam melakukan pembagian tugas kebersihan, peminjaman alat kebersihan, dan juga pemesanan alat kebersihan. Manfaat yang diperoleh dari admin sendiri untuk mempermudah admin dalam melakukan pengolahan atau pendataan secara manual. Manual di sini yaitu meliputi pencatatan dan pengolahan data pemesanan, catatan dan pengolahan peminjaman barang, dan sebagainya. Ini adalah software testing level. Level yang pertama yaitu unit testing yang dilakukan oleh developer team. Yang selanjutnya adalah integration testing dan sistem testing yang dilakukan oleh tester. Selanjutnya adalah acceptance testing yang dilakukan oleh user. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario testing yang berada di login. Untuk hasil yang diharapkan adalah user berhasil masuk ke dalam dashboard, maka data nilainya adalah true. Sedangkan kalau muncul test credential do not match or record, maka hasilnya adalah false. Ini adalah gambaran login untuk unit testing. Skenarionya login sukses. Kasus pengujiannya, masukkan email dan password yang benar, maka hasil yang diharapkan adalah admin berhasil masuk. Untuk hasil pengujiannya adalah true. Kalau sedangkan skenario pengujian selanjutnya adalah login gagal. Kasus pengujiannya memasukkan email dan password yang salah, maka hasil yang diharapkan adalah admin gagal masuk karena terdapat peringatan test credential do not match or record. Maka hasil pengujiannya adalah false. Selanjutnya, untuk petugas sama dengan yang ada di admin. Untuk skenario testing pada dashboard, user berhasil mengakses halaman dashboard, maka nilai datanya adalah true. Untuk unit testing pada dashboard adalah admin diarahkan ke halaman dashboard, maka muncul tampilan dashboard. Hasil pengujiannya adalah true. Untuk petugas sama halnya dengan admin. Untuk selanjutnya, kalau ruang lingkup akan dijelaskan oleh Mas Aditya Lukmansyah.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelola ruang lingkup. Hasil skenario testing. User berhasil masuk ke halaman ruang lingkup dengan hasil true. Selanjutnya di ruang lingkup sendiri terdapat fitur tambah data. Di sini tambah data hanya bisa dilakukan oleh admin dan juga koordinator. Di sini berhasil ditambahkan dengan tipe data true. Selanjutnya, admin dan juga koordinator dapat melakukan penambah data dengan menambahkan lingkup yang ada di Poliwangi. Dan selanjutnya dimasukkan submit. Jika nantinya data tidak di-scan, maka hasilnya akan false dan dapat peringatan yaitu berupa please fill out this file. Selanjutnya, di kelola ruang lingkup sendiri ada fitur hapus. Di sini jika user menekan tombol no, batal, maka data tidak akan terhapus. Dan jika user melakukan pemilihan data berupa yes atau setuju, maka hasilnya akan true dan data akan terhapus. Selanjutnya unit testing sendiri. Unit testing sendiri ada 3, yaitu mengenai tambah, ubah, dan hapus. Kasus pengujiannya, user menambahkan data dengan mengisi nama lingkup, kemudian klik tombol submit. Hasil yang diharapkan yaitu data berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya berupa true dan kesimpulannya kita simpulkan sebagai normal. Selanjutnya, ubah data ruang lingkup. User mengubah nama lingkup yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Selanjutnya, hasil yang diharapkan data berhasil diubah sesuai dengan data yang dipilih. Hasil pengujiannya berupa true dan normal. Yang terakhir, hapus data ruang lingkup. Di sini, user memilih data yang akan dihapus, kemudian tombol hapus. Selanjutnya ada 2 opsi, yaitu yes dan tidak. Maka jika memilih tombol yes, maka hasil yang diharapkan data yang telah dipilih akan terhapus dan hasil pengujiannya bernilai true dan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Daniel Rian Fauzi. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kelarang lingkup bagian. Di bagian sendiri ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup. Untuk fitur bagian ini juga hanya admin dan juga koordinator yang dapat mengaksesnya. Dalam fitur bagian, sekuritisasinya adalah hasil yang diharapkan. User berhasil masuk ke dalam bagian, maka tab hasilnya true. Kemudian ketika tambah data, jika data yang dimasukkan benar, maka hasilnya true. Ketika kita mengosongkan salah satu field, maka akan muncul peringatan please fill out this file. Maka hasilnya false. Fitur mengubah data. Sama juga dengan fitur tambah data. Jika data yang dimasukkan benar, maka hasilnya true. Jika data kosong, maka muncul peringatan please fill out this file. Maka hasilnya adalah false. Data berhasil dihapus. Ketika menghapus data, jika berhasil maka hasilnya true. Untuk unit testingnya sendiri, pada fitur bagian, tambah data bagian. Menambahkan data dengan mengisi nama lingkup dan bagian, kemudian klik tombol submit. Data bagian berhasil ditambah, maka hasil yang diharapkan adalah true, maka kesimpulannya normal. Yang kedua yaitu ubah data bagian. Ubah data bagian yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Data yang diharapkan adalah data bagian berhasil diubah. Hasil aslinya adalah true, maka kesimpulan normal. Yang terakhir yaitu hapus data bagian. Pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Nanti akan muncul alert, yaitu opsi pilihan. Yang pertama yes, hapus, maka data akan terhapus. Dan yang kedua no. Ketik data yang diharapkan adalah data bagian berhasil dihapus. Hasilnya true, maka kesimpulan normal. Selanjutnya yaitu kelola alat, akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya.
Baik, saya di sini akan menjelaskan halaman jenis alat, di mana halaman jenis alat ini hanya bisa diakses oleh admin. Untuk skenario testingnya, hasil yang diharapkan, user berhasil masuk ke halaman jenis alat, tipenya true. Hasil ini diperoleh dari admin, diarahkan pada halaman bagian, kemudian admin dapat menambahkan data dengan mengklik tombol tambah data, dan admin bisa mengubah data dengan mengklik tombol ubah, dan bisa menghapus data dengan mengklik tombol hapus data. Kemudian selanjutnya data berhasil dimasukkan ke tabel, tipenya true. Hasil ini diperoleh dari admin mengisi data pada tabel atau kolom dan mengisi nama alat. Kemudian admin memasukkan data secara lengkap dan sesuai. Selanjutnya klik tombol submit. Ketika muncul peringatan please fill out this field, maka admin tidak bisa mengklik submit karena tidak mengisi data secara lengkap atau sesuai dan tipenya false. Kemudian data berhasil diubah, admin mengeklik tombol ubah untuk mengubah data yang akan diubah, kemudian mengisi data yang akan diubah, lalu klik submit. Ketika muncul peringatan please fill out this field, maka tipenya false. Admin tidak bisa mengubah data karena tidak mengisi data dengan lengkap dan tidak sesuai. Yang selanjutnya data berhasil dihapus. Admin memilih data yang akan dihapus dengan mengklik tombol hapus. Kemudian akan ada tampilan permission. Anda yakin data yang dihapus tidak dapat dikembalikan? Jika memilih yes, maka akan terhapus dan tipenya true. Selanjutnya ada unit testing. Skenario pengujiannya ada tambah data jenis alat, ubah data jenis alat, dan juga hapus data jenis alat. Untuk tambah data jenis alat, kasus pengujiannya, admin bisa menambahkan data dengan mengisi nama alat, kemudian klik tombol submit. Hasil yang diharapkan, data jenis alat berhasil ditambah. Hasil pengujiannya true, dan kesimpulannya normal. Untuk ubah data jenis alat, kasus pengujiannya, admin mengubah data alat yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Hasil yang diharapkan, data jenis alat berhasil diubah. Hasil pengujiannya true, kesimpulannya normal. Untuk yang terakhir, ada hapus data jenis alat. Kasus pengujiannya, admin memilih data yang akan dihapus, kemudian mengeklik tombol hapus. Selanjutnya ada dua opsi pilih. Jika kita memilih yes hapus, maka data akan terhapus. Dan hasil yang diharapkan, data berhasil dihapus. Hasil pengujiannya true, kesimpulannya normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai fitur kelola alat. Di dalam fitur kelola alat terdapat fitur-fitur lainnya seperti tambahkan data, ubah, dan juga hapus. Untuk skenario testingnya, hasil yang diharapkan user berhasil masuk ke halaman kelola alat. Untuk hasil datanya yaitu true. Yang kedua yaitu data berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Hasilnya juga true. Jika muncul peringatan please fill out this field, maka hasilnya false. Untuk data berhasil diubah, hasilnya true. Jika muncul peringatan please fill out this field, hasilnya false. Dan jika data berhasil dihapus, hasilnya true. Untuk unit testingnya, hasil pengujian tambah data kelola alat. Untuk hasil yang diharapkan menambahkan data dengan mengisi nama alat, kode alat, dan juga kondisi, kemudian klik submit. Untuk hasil yang diharapkan, data kelola alat berhasil ditambah. Untuk hasil pengujian true, kesimpulannya normal. Kedua yaitu ubah data kelola alat. Untuk hasil yang diharapkan mengubah data kelola alat yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Untuk hasil yang diharapkan, data kelola alat berhasil diubah. Untuk hasil pengujian true, kesimpulannya normal. Ketiga yaitu hapus data kelola alat.
Pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya, dua opsi yaitu yes, hapus, maka data akan terhapus. Untuk hasil yang diharapkan, data kelola alat berhasil dihapus. Untuk hasil pengujian, true, dan kesimpulannya normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari kelola alat peminjaman alat. Jadi skenario testing di peminjaman alat itu memiliki, yaitu ada tambah data, hapus data, dan edit data. Untuk yang bisa mengakses itu yaitu user dan admin. Jadi untuk user jika berhasil masuk ke halaman peminjaman, untuk statusnya yaitu hasilnya yaitu true. Dan ketika user atau admin dapat memasukkan menambah data, jadi untuk tipenya yaitu true. Ketika mengisi data, untuk mengisi data ada muncul peringatan please fill out this field. Jadi harus untuk datanya itu harus diisi semua, jika tidak akan bertipe false. Dan kemudian data bisa diubah melalui admin, jadi untuk tipenya true. Dan kemudian jika di bagian ubah data muncul peringatan please fill out this field, jadi untuk tipenya yaitu false. Dan data jika berhasil dihapus untuk tipenya true. Untuk unit testing yaitu ada 5, yaitu tambah data, tanggal peminjaman alat, tanggal kembali, ubah data, dan hapus data. Jadi untuk tambah data, ketika menambahkan data atau mengisi kode alat, kondisi, tanggal peminjaman, tanggal kembali, kondisi setelah, dan keterangan, kemudian tekan tombol submit. Dan setelah itu data peminjaman alat akan berhasil ditambahkan. Untuk hasilnya yaitu hasil pengujian yaitu true dan kondisi normal. Untuk tanggal peminjaman dan alat dan tanggal kembali yaitu sama. Memasukkan tanggal pinjam sesuai waktu. Dan untuk tanggal peminjaman yaitu berhasil diakses, dan tanggal pengembalian berhasil diakses juga. Dan untuk nilainya yaitu true. Dan ketika memasukkan tanggal pinjam sebelum waktu pinjam, yaitu tanggal pinjamnya berhasil diakses, untuk hasilnya itu false. Dan untuk yang pertama tadi normal, dan untuk yang kedua tidak normal. Untuk kemudian yaitu ubah data, yaitu mengubah data yang akan diubah, kemudian mengklik tombol submit, dan untuk hasilnya yaitu data peminjaman alat akan berhasil diubah. Dan kemudian akan bernilai, hasilnya akan true, dan kemudian normal. Untuk hapus data, yaitu ada pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada 2 opsi, yaitu antara yes dan hapus. Antara hapus dan tidak, maka data akan terhapus. Pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada 2 opsi. Opsi pilih yes, hapus, maka data akan terhapus. Dan data peminjaman alat akan berhasil dihapus. Dan untuk nilainya yaitu true, dan opsinya yaitu normal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk pemesanan alat memiliki 4 fitur, yaitu tambah, tanggal, ubah, dan hapus. Untuk skenario testingnya sendiri yaitu hasil yang diharapkan. User berhasil masuk ke halaman pemesanan alat, maka memiliki nilai tipe true. Data berhasil dimasukkan ke tabel, maka bernilai true. Muncul peringatan please fill out this field atau data tidak boleh kosong, maka memiliki tipe false. Data berhasil diubah,
maka memiliki nilai true. Muncul peringatan please fill out this field, maka nilai tipe false. Data berhasil dihapus, maka nilai tipenya true. Untuk unit testingnya sendiri, tambah data pemesanan alat, menambah data dengan mengisi kode alat kondisi sebelum tanggal pinjam dan keterangan, kemudian klik tombol submit. Data pemesanan alat berhasil diubah, maka nilai tipenya true dan keterangannya normal. Tanggal pinjam alat, memasukkan tanggal pinjam sesuai waktu pinjam, memasukkan tanggal pinjam sebelum waktu pinjam, tanggal pinjam berhasil diakses, dan tanggal pinjam berhasil diakses, maka memiliki nilai true dan keterangannya normal. Ubah data pemesanan alat, mengubah data pemesanan alat yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Data pemesanan alat berhasil diubah dan memiliki nilai tipe true dan keterangannya normal. Hapus data pemesanan alat, pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada dua opsi, pilih yes atau no. Hapus maka data akan terhapus. Data pemesanan alat berhasil dihapus dan memiliki tipe true dan keterangannya normal. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari menu kelola bahan. Untuk kelola bahan sendiri itu terdapat beberapa fitur, antara lain ada bahan masuk, bahan keluar, bahan pesan, dan juga bahan stok. Berikut saya akan menjelaskan mengenai fitur bahan, di mana pada fitur bahan ini yang dapat melakukan proses CRUD itu adalah admin Sarpras saja, karena hanya admin Sarpras yang berhak untuk mengelola data-data bahan-bahan apa saja yang ada pada Sarpras. Untuk petugas sendiri itu hanya diberikan akses untuk dapat melihat atau melakukan view dari website manajemen kebersihan. Ini yang bagian atas merupakan salah satu contoh skenario testing dari fitur bahan dengan tipe true false, di mana user admin itu melakukan proses tambah data dengan mengisi nama bahan yang akan diinputkan dan selanjutnya mengklik submit. Kemudian admin juga dapat melakukan proses ubah dan hapus data dengan langkah-langkah memilih salah satu bahan yang akan diubah, melengkapi data, dan kemudian mengklik submit. Nah, hasil yang diharapkan pada skenario testing ini adalah jika user admin tidak melakukan proses pengisian data secara benar, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi data secara benar. Begitupun ketika nanti kita melakukan proses penghapusan data, maka nanti akan ditampilkan sebuah permission persetujuan untuk menghapus data tersebut. Selanjutnya, untuk yang bagian bawah, ini adalah pengujian unit testing pada fitur bahan, di mana pengujian ini bisa dikatakan normal jika admin itu dapat melakukan proses CRUD dengan benar, dan petugas itu hanya dapat melihat daftar bahan-bahan yang ada pada website kebersihan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahan masuk. Bahan masuk ini hanya bisa diakses oleh admin. Untuk skenario testing bahan masuk, data berhasil dimasukkan ke tabel, maka hasilnya adalah true. Hasil ini didapatkan dari user dengan mengisi data pada kolom jumlah dan mengisi nama bahan, kemudian klik submit. Kemudian di sini ada button ubah. Jika tidak mengisi data yang akan diubah, maka akan muncul peringatan please fill out this field, maka tipenya false. Jika mengisi data yang akan diubah secara lengkap, maka data akan berhasil diubah tipenya true. Selanjutnya ada button hapus. Jika memilih no, maka akan muncul peringatan please fill out this field, maka tipenya false. Jika memilih yes, maka data akan berhasil diubah tipenya false. Selanjutnya unit testing bahan masuk. Untuk unit testing bahan masuk, yang pertama ada tambah data bahan masuk.
Kasus pengujiannya memasukkan data dengan mengisi jumlah dan nama bahan, kemudian klik tombol submit. Hasil yang diharapkan data bahan masuk berhasil ditambah. Tipenya true, kesimpulannya normal. Selanjutnya, ubah data bahan masuk. Kasus pengujiannya mengubah data bahan masuk yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Hasil yang diharapkan data bahan masuk berhasil diubah. Tipenya true, kesimpulannya normal. Kemudian, hapus data bahan masuk. Pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada dua opsi. Pilih yes hapus, maka data akan terhapus. Hasil yang diharapkan data bahan masuk berhasil dihapus. Tipenya true, kesimpulannya normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahan keluar. Bahan keluar ini hampir sama dengan bahan masuk, akan tetapi pada bahan keluar bisa diakses oleh user, admin, sarpras, dan petugas kebersihan. Skenario testing. Hasil yang diharapkan, user berhasil masuk ke halaman bahan keluar dengan tipe true. Kemudian untuk tambah data, yakni user menambahkan data. Data berhasil dimasukkan ke tabel dengan tipe true. Dan jika muncul peringatan please fill out this file dengan tipe false, maka user tersebut tidak mengisi kolom pada tambah data dengan lengkap. Untuk ubah data, yakni sama dengan tambah data. Data berhasil diubah dengan tipe true jika user memasukkan data dengan benar. Muncul peringatan please fill out this file dengan tipe false, maka user tidak mengisi data dengan benar. Kemudian data berhasil dihapus dengan tipe true. Kemudian untuk unit testing bahan keluar. Skenario pengujian. Untuk yang pertama yaitu tambah data bahan keluar. Kasus pengujian, menambahkan data dengan mengisi jumlah dan nama bahan, kemudian mengklik tombol submit. Hasil yang diharapkan, data bahan keluar berhasil ditambah. Hasil pengujiannya true dan kesimpulannya normal. Untuk selanjutnya yaitu ubah data bahan keluar. Kasus pengujian, user dapat mengubah dengan mengklik tombol ubah, kemudian klik submit. Hasil yang diharapkan, data bahan keluar berhasil diubah, hasil pengujiannya true, kesimpulannya normal. Untuk yang terakhir yaitu hapus data bahan keluar. User memilih data yang akan dihapus, kemudian akan muncul dua opsi, pilih yes maka data akan terhapus. Hasil yang diharapkan, data berhasil dihapus. Hasil pengujiannya true, kesimpulannya normal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kelola bahan. Dari bahan pesan yaitu skenario testing, hasil yang diharapkan yaitu user berhasil masuk ke halaman bahan pesan. Tipe datanya true. Data berhasil dimasukkan ke tabel. Tipe datanya itu true. Muncul peringatan please fill out, will fill, tipenya itu false. Data berhasil diubah. Itu tipenya true. Untuk muncul peringatan please fill out this field, itu tipenya false. Data berhasil dihapus, itu tipenya true. Untuk unit testing dari bahan pesan sendiri yaitu ada tambah data bahan. Data bahan yaitu menambahkan data dengan mengisi stok dan bahan pesan menambahkan data dengan mengajukan jumlah disetujui dan nama bahan, kemudian klik tombol submit. Data bahan pesan berhasil ditambah. Kesimpulannya itu normal. Untuk ubah dan data bahan pesan itu mengubah data bahan pesan yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Data bahan pesan berhasil. Kesimpulannya normal. Dan hapus data bahan pesan itu pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada dua opsi, pilih yes, hapus. Maka data bahan pesan berhasil dihapus. Untuk kesimpulannya itu normal. Dari bahan sendiri,
Di sini contohnya, untuk petugas bisa pesan barang yang tidak ada dan dari bahan pesan yang bisa diakses itu dari admin sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bahan stok di sini user dapat melihat bahan-bahan apa aja yang stoknya itu tersedia dan jumlahnya juga. Untuk skenario testingnya, apabila user ataupun admin berhasil masuk ke halaman bahan stok, maka bertipe true. Dan apabila admin atau user menambah data dengan benar, maka akan bertipe true. Dan apabila admin atau user salah menambah data di salah satu field, akan muncul peringatan please fill out this file atau bertipe false. Data berhasil diubah akan bertipe true. Jika data yang diubah itu ada salah memasukkan, maka akan muncul peringatan please fill out this file atau akan bertipe false. Data berhasil dihapus bertipe true. Untuk unit testing sendiri, untuk skenario pengujiannya itu ada tiga, ada tambah data, ubah data, dan hapus data. Untuk kasus pengujian dari tambah data, bahan stok, menambahkan data dengan mengisi stok dan nama bahan, kemudian klik tombol submit. Untuk hasil yang diharapkan itu data bahan stok berhasil ditambah. Hasil pengujian true atau kesimpulan normal atau sesuai dengan yang kita harapkan. Ubah data bahan stok, mengubah data bahan stok yang akan diubah, kemudian klik tombol submit. Data bahan stok berhasil diubah. Hasil pengujian true, kesimpulannya normal. Dan yang terakhir yaitu hapus data bahan stok. Pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Nanti akan muncul alert atau peringatan apakah admin atau user admin itu apakah benar akan menghapus data tersebut. Jika admin mengklik tombol yes, maka data akan terhapus. Data bahan stok berhasil dihapus. Untuk hasil pengujian true, untuk kesimpulan normal atau sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafiqur Utap. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur berikutnya, yaitu fitur penugasan, yang dimana memiliki dua field, yaitu nama user dan juga nama ruang lingkup. Field nama user sendiri diambil dari nama user yang sudah ditambahkan atau ditentukan sebelumnya. Dan nama ruang lingkup diambil dari nilai fitur ruang lingkup yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu fitur ini hanya bisa diakses oleh koordinator karena koordinator mempunyai hak akses pada fitur ini, seperti melakukan tambah data, membaca isi data, dan data. Dalam fitur ini tidak memiliki fitur edit yang bisa mengubah data. Untuk skenario testingnya, hasil yang diharapkan, user berhasil masuk ke halaman penugasan bernilai true, data berhasil masuk ke table bernilai true, lalu muncul peringatan please fill out this field bernilai false, data berhasil dihapus bernilai true. Untuk unit testingnya sendiri, ada dua skenario pengujian, mohon maaf karena ada ubah data, yaitu tambah data pengujian, penugasan, menambahkan data dengan mengisi nama petugas dan nama ruang lingkup, kemudian diklik tombol submit. Yang diharapkan data penugasan berhasil ditambah, hasil pengujian itu berkesimpulan normal. Yang kedua yaitu hapus data, pilih data yang kasus pengujiannya, pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Selanjutnya ada dua opsi, pilih yes, maka data akan terhapus. Hasil yang diharapkan, data penugasan berhasil dihapus, hasil pengujiannya true, berkesimpulan normal. Pada fitur ini, user yang bukan koordinator atau admin tidak bisa mengakses fitur create atau menambahkan data, juga delete untuk menghapus data. Hanya bisa mengakses isi data tanpa bisa mengubahnya. Ketika user yang bukan admin ingin mengubah atau menambahkan fitur menghapus data, fitur ini maka akan ditampilkan kode error 403 pada halaman yang akan dibuka. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan kata yang kurang berkenan bagi Anda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.